Materi minggu lalu kita sudah mengetahui apa itu konstruk variabel, definisi konseptual, dan operasional dari variabel itu sendiri. Sedikit merefresh materi minggu lalu, definisi konseptual masih berupa konsep yang abstrak. Kita sebagai peneliti atau pembuat alat ukur dalam tingkatan ini masih membicarakan ide. Dari ide atau konsep ini baru kita merumuskan definisi operasional. Materi minggu ini akan membicarakan bagaimana mengoperasionalkan variabel. Ide mengenai operasional ini, menurut sejarah yang tercatat, menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Percy William Bridgman, seorang ilmuwan fisika, yang pada saat itu sedang mengembangkan idenya dan prihatin karena konsep-konsep dalam ilmu fisika didefinisikan dengan sangat buruk dan kurang jelas. Solusinya adalah mendefinisikan konsep tersebut dengan proses pengukurannya. Contoh berat. Konsep berat dioperasionalkan dengan menimbangnya dan akan menghasilkan angka dalam kilogram. Namun, karena berat ini sudah memiliki ukuran standar, sudah dioperasionalkan sejak dulu, sehingga sulit untuk membayangkan contohnya. Coba kita bayangkan situasinya seperti ini. Kita sedang keluar kota, Semarang misalnya, mau ke rumah teman. Teman ini sudah share log. Menurut Mbah Google Maps, kita sudah sampai tujuan, tapi pada kenyataannya sebelah kiri dan kanan kita tidak ada perumahan sama sekali. Lalu, ada seorang bapak lewat. Kita memutuskan untuk menggunakan GPS atau biasa dikenal dengan gunakan penduduk sekitar. Kita bertanya pada bapak ini, "Pak, kenal sama si B nggak, Pak? Rumahnya di sebelah mana ya?" Lalu, bapak ini menjawab, "Wah, udah dekat ini mas, mbak, tinggal lurus aja rumah kuning sebelah kanan." Lalu kita bertanya, dekatnya segimana pak? Karena bapak ini tentunya tidak punya meteran ya, dia menjawab 2 kali lagu Didi Kempot lah. Lalu di mana letak operasionalisasinya? Contoh konseptual dalam ilustrasi tadi adalah jarak ke rumah si B. Jarak ke rumah B adalah dekat. Ini definisi konseptual. Dekat itu sedekat apa? Jaraknya sebagaimana dekat. Dekat masih sangat abstrak pada ilustrasi ini. Dekat menurut saya yang terbiasa jalan kaki tentu berbeda dengan konsep dekat menurut mereka yang biasa menggunakan kendaraan bermotor. Lalu, operasionalisasi dekat dalam ilustrasi sebelumnya adalah 2 kali lagu Didi Kempot. Nah, sekarang kita tahu, 2 kali lagu Didi Kempot kira-kira 6 menit udah sampai lah ya di rumah si B. Nah, sudah bisa dibayangkan jaraknya ke rumah B itu berapa jauh. Inilah yang dinamakan definisi operasional. Proses inilah yang dilakukan oleh ilmuwan psikologi dengan variabel-variabel yang dikerjakannya. Dalam proses mengoperasionalkan variabel, akan sering ditemui istilah dimensi, aspek, dan indikator. Apa bedanya? Dimensi. Dimensi adalah bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah konstruk. Dalam matematika, kita kenal dengan bangun ruang. Sebuah bangun disebut bangun ruang saat dia memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Mengapa disebut dengan dimensi? Karena ketiganya berbeda, tidak bisa disamakan atau tidak bisa diganti. Panjang ya panjang, lebar ya lebar, lebar tidak lebih panjang dari panjang, tinggi ya posisinya vertikal. Dibutuhkan 3 dimensi untuk membuat sebuah bangun disebut bangun ruang. Hal yang sama berlaku dengan konstruk variabel dalam psikologi. Jika variabel tersebut memiliki beberapa dimensi, semua dimensi dalam konstruk tersebut harus diukur oleh alat ukur agar hasil dari alat ukur bisa disebut sebagai skor dari konstruk yang kita ukur. Salah satu ciri khas dari dimensi yang membedakannya dengan aspek adalah setiap dimensi harus dikalibrasi atau diubah ke skor standar baru bisa dikenakan operasi hitung dan menghasilkan skor dari variabel yang bersangkutan. Contoh alat ukur yang berupa dimensi dan skornya harus diubah dulu ke skor standar, baru bisa dikenakan operasi hitung adalah IST. Kemudian aspek.
Dimensi dan aspek seringkali dianggap sama. Aspek juga merupakan bagian-bagian dalam sebuah konstruk. Semua aspek konstruk variabel juga semuanya harus diwakili oleh item yang valid dan reliable. Bedanya dengan dimensi, bagian-bagian ini tidak perlu diubah lagi ke dalam skor standar karena perolehan skor setiap aspek sudah berada pada tingkatan yang sama sehingga bisa langsung dilakukan operasi hitung dan menghasilkan skor dari variabel. Lalu indikator. Indikator merupakan bagian terkecil dari konstruk variabel, merupakan penjelasan dari aspek atau dimensi yang sudah berupa contoh perilaku atau sebagainya yang bisa diobservasi dan diukur. Dari indikator inilah yang kemudian diturunkan menjadi butir item. Tidak ada batasan jumlah butir item untuk setiap indikator. Tapi dalam penyusunan skala, jumlah butir item yang disusun sebaiknya sebanyak-banyaknya yang bisa dibuat. Tapi dengan artian sebanyak-banyaknya bukan berarti kita membuat item secara asal-asalan. Item tetap harus dibuat dengan sebaik mungkin karena proses yang dilalui oleh item hingga menghasilkan item yang valid dan reliable akan mengulurkan sangat banyak item. Agar item yang bertahan hingga akhir bisa mewakili konstruk yang diukur, setiap indikator konstruk setidaknya diwakili oleh satu item. Setiap konstruk pasti memiliki dimensi atau aspek, dan setiap konstruk tentunya memiliki indikator. Indikator inilah yang bisa diobservasi dan diukur dan mewakili konstruk ukur kita. Maka, kelengkapan indikator hingga proses akhir merupakan hal yang harus, merupakan hal yang mutlak. Satu saja indikator hilang, maka alat ukur yang kita susun tidak bisa disebut mengukur konstruk yang bersangkutan. Melanjutkan contoh minggu lalu, definisi operasional dari happiness adalah emosi positif yang dialami individu dalam sebagian besar waktu yang ditunjukkan dengan sering merasa senang, tertarik, bangga, dan jarang mengalami emosi negatif seperti sedih, cemas, dan marah. Dari definisi operasional di atas, ada 3 aspek dari happiness, yaitu 1. Emosi positif, 2. Emosi negatif, dan 3. Durasi pengalaman. Indikator dari emosi positif adalah 1. Merasa senang, 2. Tertarik, 3. Bangga. Lalu indikator dari emosi negatif adalah 1. Sedih, 2. Cemas, dan 3. Marah. Nah, jika item yang kita susun tidak ada yang mewakili indikator bangga misalnya, setelah dilalui proses seleksi item, tidak ada satupun item yang mewakili indikator bangga, sedangkan individu yang kita ukur tidak terlalu sering mengalami rasa senang atau tertarik, tapi dia senantiasa bangga dengan yang dia lakukan. Hasil alat ukur kita tidak valid karena dia kehilangan satu indikator, yaitu rasa bangga dari happiness. Jika digambarkan, hubungan antara dimensi atau aspek dan indikator kurang lebih akan seperti ini. Lingkaran yang berwarna hijau merupakan konstruk yang kita ukur, lingkaran kuning adalah aspek atau dimensi, tergantung konstruk ukur kita, dan kotak yang biru merupakan butir dari item yang kita susun.